Terus saja pengadaan itu kan tidak semuanya mulus, pasti akan ada permasalahan-permasalahan sesuai dengan aturan yang sudah kita buat gitu ya. Di kabupaten gitu misalnya dia mau mengadakan acara, dia bisa mengadakan sendiri, dia bisa jadi host sendiri, dia ada lagi apa namanya ini panjang sih. Panik Baru Podcast, here we go. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan perwakilan dari KPP dari Jakarta ya Pak, Mas Joko. Jangan lupa Pak. Kalau misalnya Bapak bilang di pertengah jalan itu masih ada Bapak tuh. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Ini suatu kehormatan bagi kami, istilahnya jadi juga istilahnya Mbak kedua kalinya datang ke desa Panik Baru dan udah main-main mana aja Pak. Sini aja. Habis itu ada agenda lagi Pak. Ya kan kita tadi apa namanya kita mau coba keliling-keliling desa Panik Baru yang mungkin sekitar beberapa tempat yang cek tes komunikasi. Ya, berarti dan juga kita bakal membahas lebih tepatnya tentang KPP dan istilahnya. Tapi istilahnya juga itu dari juga desa-desa dari selain di Panik Baru lah gitu. Biasanya kita sama-sama ini apa. Nah sebelum ke situ Pak, untuk terkhusus pada desa-desa dan juga sebenarnya ada pelaku usaha juga ya Pak. Nah boleh dijelaskan Pak tentang pengadaan jasa yang dijelaskan dari Bapak. Jadi LKPP itu singkatan, jadi kepanjangan LKPP itu lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau dari namanya, nomenklaturnya jelas lembaga yang mengurusi tentang kebijakan terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi LKPP itu tugasnya itu adalah yang pertama adalah membuat regulasi atau kebijakan terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah ini apa? Pengadaan barang jasa pemerintah ini adalah pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan sekarang ini ada di luar pemerintah daerah dan di luar itu ya, termasuk desa, yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD, dan yang di luar APBD itu sebenarnya ada juga sebenarnya. Memang secara nomenklatur resminya seperti itu. Kita tugasnya dari LKPP itu adalah satu membuat regulasi atau membuat kebijakan terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kita buat kebijakannya seperti apa. Jadi kayak misalnya kebijakan harus mengutamakan produk dalam negeri, mungkin mengutamakan produk dalam negeri, mengutamakan UMK di daerah gitu ya. Itu kan yang utama. Terus misalnya kita buat kebijakan. Setelah kita buat kebijakan, karena sekarang itu pengadaan itu kan mau migrasi dari manual ke elektronik. Mungkin sudah ini ya familiar dengan sistem elektronik untuk pengadaan, yaitu katalog pengadaan, e-katalog. Nah, kita yang membuat sistemnya. Selain buat kebijakan, kita juga buat sistemnya, kita buat platformnya. Jadi kita yang provide gitu ya platformnya. Nah, setelah kita buat platformnya, kita buat kebijakannya, tentu saja pengadaan itu kan tidak semuanya mulus ya. Pasti akan ada permasalahan-permasalahan. Ketika nanti ada permasalahan-permasalahan, LKPP juga bisa atau misalnya ada dari kementerian lembaga pemerintah daerah ini untuk misalnya mau berkonsultasi terkait pengadaan gitu ya. Mulai dari pengadaan itu kan kalau misalnya boleh dijabarkan, pengadaan itu kan tahapannya ada 4. Tahapan pertamanya ada 4: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, lalu pelaksanaan pengadaan, dan serah terima pengadaan. Tahap utama ya. Di situ kita dari LKPP juga bisa untuk memberikan konsultasi, pendampingan untuk proses pengadaan barang jasa, sehingga proses pengadaan barang jasa ini ya bisa lebih cair, lebih
sesuai dengan aturan yang sudah kita buat gitu ya. Karena kan memang LKPP ini tidak punya kantor di daerah, perwakilan di daerah. Jadi LKPP ini satu di ya ada di Jakarta saja. Nah, ketika kita mau jadi untuk kebijakannya kita yang buat nanti untuk karena kan di setiap kementerian lembaga pemerintah daerah itu punya unit-unit sendiri unit pengadaannya. Nah itu adalah mungkin boleh dibilang kepanjangan tangan dari LKPP. Tapi memang bukan garis lurus ya, bukan dari LKPP. Bukan di bawah nama LKPP. Tapi memang itu adalah unit yang melakukan pengadaan barang dan jasa di kementerian lembaga pemerintah daerah. Nah di situ nanti kita bisa berikan regulator pendampingan, konsultasi, sosialisasi, terus misalnya ada penyelesaian perselisihan, misalnya ada proses pengadaan ini misalnya ada yang misalnya tender gitu ada tender bermasalah terus dari penyedia ada yang lapor nih, pokoknya bermasalah gitu. Itu sebenarnya bisa dilakukan penyelesaian sebelum ke misalnya kepolisian atau ke kejaksaan, itu bisa lewat LKPP. Berarti mau ada permasalahan boleh. Jadi misalnya dilapor misalnya si kementerian ini atau pemerintah daerah ini tendernya nggak sesuai nih dengan ketentuan atau misalnya gimana gitu prosesnya nggak transparan nggak akuntabel. Atau kalau lapor ke LKPP nanti biar bisa di. Berarti kalau misalnya Pak ada di laporan gitu misalnya dari salah satu desa gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka lapor itu gimana itu? Nah kalau desa ini mungkin ini agak sedikit berbeda ya. Oke, ada sistemnya. Kita shifting dulu karena pengadaan barang jasa pemerintah itu beda Mas. Jadi ketika regulasi pengadaan barang jasa pemerintah itu diatur dalam peraturan presiden. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya peraturan Presiden 12 2021. Nah, terkhusus pengadaan barang jasa di desa itu diatur di luar dari Perpres tersebut. Dikecualikan dari Perpres tersebut. Dikecualikan itu apa? Dikecualikan dalam artian desa. Jadi selain desa ini ada beberapa entitas ya, desa mungkin saya disebutkan desa, BUMN, BUMD, BLU, Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, PTN, PTNBH, KPBU, lalu ada beberapa yang juga dari entitas pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau pengadaan barang jasa pemerintah kan entitasnya tadi ya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Kalau ini di luar itu. Dikecualikan dari Perpres. Nah, dikecualikan di sini adalah entitas-entitas tersebut berhak untuk mengatur sendiri peraturan tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Berarti mereka jadi dia tidak harus mengikuti Perpres. Gitu, karena dikecualikan dari Perpres. Turunannya gitu ya. Jadi dari kan dikecualikan dari Perpres gitu ya. Kami dari LKPP mengeluarkan untuk desa ya, kami dari LKPP karena sebenarnya sudah selain LKPP ini kan kalau misal kita ngomongin pengadaan barang jasa pemerintah itu kita juga tidak lepas dari undang-undang terkait keuangan negara atau keuangan daerah ya. Nah itu adalah kewenangannya Permendagri, Permendagri juga mengamankan. Selain Permendagri juga kami dari LKPP mengeluarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang tata cara pengadaan barang jasa pemerintah, tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa. Nah, di situ disebutkan bahwa kalau di situ disebutkan bahwa untuk pengaturan lebih lanjut terkait pengadaan barang jasa di desa diturunkan atau diatur dalam peraturan bupati masing-masing atau peraturan bupati atau peraturan wali kota masing-masing. Di daerah masing-masing. Misalnya kayak sekarang di Kuburaya, berarti peraturan bupati Kuburaya harus ada peraturan bupati Kuburaya yang mengatur tentang pengadaan barang jasa di desa. Jadi di situ diatur tuh semua mengenai semua proses tadi, tempat proses tahapan tadi. Terus bagaimana melakukan perzinahan, bagaimana tahapan tadi, terus
Misalnya kalau pengadaan ini kita ngomongin soal jenjang nilai. Jenjang nilai di sini adalah misalnya pengadaan itu kan ada metodenya ada dua sebenarnya. Secara umum, swakelola dan penyedia. Swakelola ini adalah yang bisa kita kerjakan sendiri. Jadi misalnya dari kabupaten gitu misalnya dia mau mengadakan acara, dia bisa mengadakan sendiri, dia bisa jadi host sendiri, dia bisa dia mengadakan sendiri lah ya. Nah, satu lagi dengan penyedia itu berarti dengan berhubungan dengan pelaku usaha. Misalnya kita mau beli barang gitu ya, kan kita nggak mungkin kita produksi barang itu sendiri ya. Kita beli ke penyedia. Nah itu berbeda lagi dengan kalau penyedia itu ada lagi ini panjang sih. Jadi kalau penyedia itu kita ada beberapa metode atau cara terkait hubungan dengan jasa melalui penyedia. Untuk pengadaan barang jasa misalnya tadi pembelian langsung, misalnya kita langsung beli ke penyedia, boleh. Terus misalnya tender, pelaku usaha. Tender itu misalnya kita pengumuman tender, terus nanti ada penyedia atau pelaku usaha yang datang gitu untuk mendaftar gitu ya. Nah khusus untuk di desa ini kan ada 3 metode. Tadi pembelian langsung, itu kalau di kami pengaturannya itu sampai batas nilainya itu dari 0 sampai 50 juta. Dari 0 rupiah sampai 50 juta. Ketika desa mau mengadakan barang atau jasa gitu yang 0 sampai 50 juta itu bisa langsung beli ke penyedia, ke pelaku usaha gitu. Misalnya kita mau beli apa? KTK, salsa gitu langsung. Nah, terus yang kedua adalah permintaan penawaran. Permintaan penawaran itu nilainya dari 50 sampai 200 juta. Jadi ketika misalnya desa mau beli barang seharga 100 juta, nah dia nggak bisa langsung beli ke penyedia, nggak bisa. Karena di luar ini betul. Permintaan penawaran itu gini. Jadi permintaan penawaran itu persyaratannya adalah minimal ada 2 penyedia. Misalnya barangnya motor, misalnya motor. Di desa itu harus ada 2 penyedia yang punya motor itu. Jadi yang bisa menjual motor itu nggak boleh ada 1. Jadi harus ada 2. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, harus ada pembanding. Karena kan prinsip dari pengadaan barang jasa di desa ini adalah bersaing gitu ya. Bersaing kan dengan misalnya dia menjual motor atau kendaraan dengan spesifikasi yang sama, produk sama gitu ya. Nanti dibandingkan. Gitu nanti kita dari desa gitu ya melakukan permintaan penawaran. Misalnya kami mau beli ini dengan spesifikasi motor dengan spesifikasi A, B, C, D, E. Terus kita lihat bahwa penyedia ini punya gitu. Kita mintakan dia untuk menawarkan harga ke kita. Jadi misalnya harganya berapa? Dia nawar berapa? 10 juta atau 15 juta. Sementara yang B misalnya berapa? 13-12 juta gitu. Itu tinggal kita yang pilih. Negosiasi kita yang pilih. Nah, satu lagi itu adalah lelang. Lelang itu adalah untuk pengadaan yang di atas 200 juta. Jadi tadi kan 0 sampai 50 sampai 200, ini 200 juta. Atasnya lagi sampai 3 terhingga itu. Jadi ketika itu kita melakukan proses lelang atau tender lah kalau misalnya Jadi prosesnya ada beberapa tahapan panjang gitu kalau saya mungkin sudah ada gambaran ya terkait seperti itu. Nah, kalau gambaran biasa di situ untuk desa seperti itu. Khusus untuk di desa karena tadi dikecualikan dari peraturan pengadaan desa pemerintah. Karena di desa kenapa? Karena di desa ini sesuai dengan kebijakan yang kami buat. Bahwa di desa ini kebijakan pengadaan barang jasa yang paling utama itu adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi bagaimana pengadaan barang jasa itu dapat langsung dinikmati oleh desa, gitu ya, warga masyarakat setempat, gitu ya. Jadi ya kalau mau misalnya tadi mau beli ke penyedia ya penyedia di desa, gitu. Karena yang akan menikmati itu adalah
ya warga desa gitu ya. Jadi bagaimanapun uang itu, dana desa itu kan bentuknya desa. Mungkin sudah dari rahasia umum ya. Dana desa ini kan sudah banyak banget. Nah, gimana caranya dana desa itu, kalau mungkin saya boleh quote dari Kemendes, dana desa, bagaimana uang di desa, uang itu harus berputar dan habis di desa. Jadi berputarnya di sekitar desa aja, dan habisnya di situ aja gitu. Jadi ya itu, jadi untuk apa ya? Untuk pemberdayaan masyarakat desa gitu ya. Karena ya bukan kita bagaimana ya, namanya desa ini kan memang sudah ada kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat desa ya. Jadi diharapkan masyarakat desa itu ya tidak tertinggal sekali dengan masyarakat di perkotaan gitu ya. Jadi misalnya ya siapa lagi yang mau memberdayakan masyarakat desa kalau bukan pemerintah desanya sendiri gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya itu membeli di pelaku usaha di desa sendiri. Ya nanti pembangunan juga pembangunan desa sendiri gitu. Jadi pengadaan barang jasa di desa ini agak sedikit berbeda dengan pengadaan barang jasa kalau kita ngomongin di kementerian atau di pemerintah daerah secara umum. Karena prinsip utamanya itu adalah gotong royong. Secara swakelola kalau bisa dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri, dan memang hasilnya untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Saya ada ini, tadi kan udah bahas tentang desa ya, memang bisa diimplementasi ke desa-desa. Ini saya mau tanya, ada berapa? Saya mau baca data, ada berapa desa yang sama tinggal di desa lain. Jadi kalau misalnya di Kalimantan, Kalbar yang mungkin juga. Kalbar yang istilahnya dari jumlahnya sekitar 152 desa. Jadi dari tahun ini saya mengambil data dari BPS tahun 2021-2023. Mungkin di awal desa yang saya tinggal itu dari 2007 sampai tahun 2023 itu 156. Ini agak naiknya signifikan, bukan turunnya signifikan. Ini istilahnya mungkin juga sini mengeluarkan hal yang jadi kan apa yang dilakukan selanjutnya maksudnya dari LKPP gitu, misalnya desa yang sangat tertinggal misalnya pengadaan barang dan jasanya bukan hanya juga yang disampaikan sama yang ini juga sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi ya bagaimana. Nah jadi apa langkah selanjutnya melihat dari Kalimantan nih, khususnya Kalimantan ya, LKPP itu apa namanya? Itu tadi memang kalau untuk desa ini ya, memang desa ini kan khususnya desa ini banyak kementerian atau banyak lembaga yang memang terkait dengan, kalau kita berbicara dengan desa. Bukan cuma yang pertama yang jelas Kemendes, Kementerian Desa, karena itu jelas fungsi desa. Kalau selain Kemendes ada LKP terkait pengembangan desa. Lalu ada Kementerian Keuangan, lalu ada Kementerian Koperasi dan UKM, lalu ada yang beberapa yang memang juga mengurusi tentang desa. Itu memang mau tidak mau memang harus berkolaborasi. Jadi memang bukan PR-nya siapa nih, bukan PR-nya Kemendes atau bukan PR-nya apa, tapi khusus untuk pengadaan barang jasa gitu ya. Karena tadi sesuai dengan semangat pengadaan barang jasa, kebijakan pengadaan barang jasa yang tadi mengutamakan soal ada pemberdayaan masyarakat. Jadi memang itu tadi dengan kita menyusun, kalau dengan LKPP berarti kita dengan menyusun regulasi yang sesuai gitu ya. Gimana caranya kita membentuk regulasi terkait pengadaan barang jasa itu memang itu tadi, gimana caranya kita buat pengadaan barang jasa itu bermanfaat bagi masyarakat gitu. Dan kalau bermanfaat berarti kan otomatis ketika pembangunan semakin banyak dan pembangunan juga melibatkan masyarakat, otomatis kan nilai perekonomian kan akan naik dengan sendirinya. Itu mungkin dari sisi LKPP mungkin seperti itu ya. Nanti dari Kemendes mungkin bisa kebijakan seperti apa lagi mungkin dari Kementerian Keuangan supaya tadi itu mau bahas di desa mau tentang tiket kematangan dan desa. Ini boleh nih Pak, ini kematangan apa nih? Boleh emang ada yang belum matang. Karena di level Pak. Oke boleh ya. Oke, jadi
Judulnya itu adalah, ya mungkin kami cerita sedikit dulu ya. Kami dari direktorat di JKPP itu kan terdiri dari beberapa kedeputian dan di bawahnya itu ada beberapa direktorat. Jadi eselon 1, eselon 2-nya gitu. Nah, kami dari direktorat, kalau kami ya, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Kenapa namanya itu? Tadi kalau direktorat kami ini khusus untuk membuat kebijakan. Nah, tadi kan ada beberapa fungsi KPP ya. Kalau di direktorat kami khusus untuk membuat kebijakan. Nah, kebijakan yang dibuat di direktorat kami adalah kebijakan untuk pengadaan di luar APBN, APBD tadi yang kami sebutkan. Desa, BUMN, BUMD, BUD, dan sebagainya. Nah, untuk menunjang hal tersebut, kami dari pimpinan ini ingin melihat sebenarnya tujuan utama ini. Jadi kegiatan ini judulnya adalah pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di sini mungkin bisa lihat kematangan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kita mau lihat seberapa matang, seberapa bagusnya atau seberapa teraturnya pengadaan barang jasa di desa dengan background yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Kita mau lihat misalnya pengadaan barang jasa di desa ini apakah sudah dilakukan dengan sesuai dengan regulasi atau tidak. Tadi kan regulasi tadi sudah disebutkan dengan jenjang nilai, dengan tadi kebijakan tadi, apakah sudah memenuhi kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat atau belum. Itu dapat dilihat dengan misalnya dari proyek-proyek ini sudah melibatkan masyarakat atau belum. Ketika melibatkan perencanaannya, melibatkan masyarakatnya dari mana? Dari awal kah? Atau tiba-tiba misalnya masyarakat hanya diikutsertakan sebagai dalam tanda kutip tenaga kerjanya aja gitu ya, padahal dia tidak menikmati dari hasil itu, dari hasil dari pengadaan. Kita mau lihat juga karena tadi ada shifting dari manual ke elektronik. Kita mau lihat juga kesiapan dari desa. Gitu ya, kesiapan dari desa ini ketika nanti semua pengadaan, karena sekarang desa ini memang belum semuanya pengadaan secara elektronik. Jadi pengadaan secara umum masih manual. Ya. Nah, ketika itu akan di-shifting ke elektronik, apakah desa sudah siap? Siap ini dalam arti SDM-nya sudah siap atau belum? Sarana dan prasarananya sudah siap atau belum? Makanya yang kami ukur itu adalah misalnya penggunaan internet, kemampuan untuk internet gitu dan segala macam. Ini juga kamu lihat. Nah, juga kamu lihat misalnya kalau tadi misalnya ngomong penyedia di desa ini sudah dilibatkan belum dalam pengadaan barang jasa di desa. Pelaku usahanya sudah dilibatkan atau belum? Bumdesnya dilibatkan atau belum? Atau misalnya penyedia pemerintah desa ini cuma beli di luar gitu. Padahal sebenarnya di desanya ada gitu. Pelaku usahanya ada tapi nggak pernah dibeli gitu. Nah, itu kita lihat gitu. Terus misalnya kita lihat misalnya ada peraturan, nah kan kalau di Kabupaten Budaya ini kan sudah ada regulasi terbaru tadi ya. Regulasi terbaru pengelolaan barang jasa di desa. Nah, ini kan baru banget nih, baru 2024 banget nih. Nah, ini sudah terinformasi atau belum ke desa-desa atau ke kecamatan-kecamatan gitu ya? Sudah terinformasi atau belum gitu ya? Kalau sudah diinformasi, sudah dilaksanakan atau belum? Kan peraturannya udah ada, peraturannya udah ada, regulasinya sudah ada, badan yang harus mengerjakan sudah ada. Tinggal pertanyaannya adalah sudah dikerjakan atau belum? Gitu ya. Nah itu yang mau kita lihat sebenarnya, yang kami mau lihat sebenarnya adalah apakah yang sudah ada ini sudah dilaksanakan atau belum. Tujuannya adalah bukan untuk LKPP, tapi untuk desa. Gitu ya. Karena ketika desa sudah melaksanakan apa yang sudah diregulasikan, sudah diatur, ya itu tadi manfaatnya akan jatuh lagi ke desa lagi gitu ya, nggak kemana-mana, bukan buat LKPP gitu ya. Makanya kami membuat gitu ya satu program ini, kegiatan ini yaitu kegiatan pengukuran tingkat kematangan pengadaan desa di desa. Salah satunya di Desa Parit Baru. Kenapa Desa Parit Baru? Ini pertanyaannya karena Desa Parit Baru ini adalah salah satu dari 10 desa. Salah satu dari 10 desa yang kami jadikan percontohan atau piloting. Jadi 10 desa. Harapannya sih memang seluruh desa. Tapi FYI
ya desa itu adalah 75 desa di Indonesia. Ya. Lagi ya. Jadi sekarang kita untuk pilot ini kita 10 desa dulu. 10 desa itu mewakili dari wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia Barat, Indonesia Tengah ini. Salah satunya adalah Parit Baru. Kenapa Parit Baru? Setelah kami lakukan ada beberapa indikator-indikator yang faktor. Setelah kami coba analisis, coba kami lihat bahwa di sini Parit Baru ini sudah itu kan ya kalau dilihat dari kesiapan sepertinya sudah siap begitu ya. Terus dari dari SDM-nya, dari sarana prasarana, lalu dari lokasi, lalu dari pokoknya dan Parit Baru ini kan mungkin kita tahu ya sudah banyak sekali hargaan di sana sini begitu ya. Jadi kita lihat bahwa memang Parit Baru ini bukan desa yang sembarangan gitu ya. Kalau namanya memang kita lihat juga dari komitmen kepala desa gitu ya, kita melihat dari pemberitaan dari Parit Baru ini kan banyak yang positif sekali. Jadi kami coba jadikan dari salah satu dari 10 desa itu. Dan di situ ada beberapa desa juga yang mungkin kami hijau gitu ya. Ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di daerah timur Indonesia Timur juga ada. Salah satunya adalah Parit Baru. Ya itu tadi Parit Baru ya seperti itu. Dan setelah kami lakukan pengukuran, memang sesuai dengan kriteria tadi gitu. Dan memang sudah sesuai dan memang kegiatan ini tadi sepertinya disebutkan dari awal bahwa memang ini kedua kalinya kami dari KPUD datang ke Parit Baru untuk melakukan pengukuran. Jadi dari 2 kali pengukuran ini kami lihat memang nilai yang didapatkan oleh desa Parit Baru ini sudah cukup bagus, sudah cukup luar biasa. Kalau misalnya tadi bilang level ya, kan ada 5 level yang kami jadikan indikator gitu ya. Dari 5 level itu dimasuk indikator-indikator tadi yang sudah disebutkan beberapa peraturan, ada kesiapan elektronik, ada partisipasi masyarakat, pengetahuan aparatur desa gitu ya. Dari nilai itu dikalkulasikan, itu Parit Baru saat ini ada di level 4 dari 5. Jadi 4 dari 5 ya. Dan itu juga masih bisa bertambah lagi gitu ya, masih bisa karena kan ini ada range-nya gitu. Mungkin 4-nya masih 4 meter ke kiri. Ya, 4 meter ke kiri masih bisa digeser ke tengah lagi, bahkan siapa tahu nanti bisa sampai mendekati 5 gitu ya. Nah itu karena memang ada beberapa hal yang memang perlu tambahkan gitu, dapat ditingkatkan gitu ya. Ada beberapa, tapi memang memang itu jadi PR, bukan PR untuk saat ini tapi PR untuk kedepannya gitu. Karena kami harapkan setelah pengukuran kegiatan ini tidak berhenti sampai sini gitu. Jadi jangan ketika ini bagus hanya untuk pengukuran saja gitu. Kami mengharapkan bahwa hasil bagus ini harus dibawa dan ditingkatkan terus-menerus gitu ke depannya gitu, sehingga ya desa Parit Baru ini bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan harapan kami bukan cuma Parit Baru, bukan cuma Parit Baru kan. Kalau memang ini kan tadi indikator ini, maksudnya ini kan mungkin ada sebagian desa misalnya mau mulai dan jadi bagian ke-10 besar nih. Hal-hal fundamental lah Pak, desa yang mau melakukan. Ya, jadi memang ada beberapa indikator tadi ya. Jadi indikatornya itu kita lihat terkait pengaturannya, dari peraturannya. Dari peraturan ini kan berarti tadi kalau misalnya dari Kuburaya ini kan Kuburaya berarti ini seluruh desa di Kuburaya. Di seluruh desa di Kuburaya itu sudah ada peraturannya. Nah, turunannya dari peraturan ini adalah SOP. Jadi setiap desa kami harapkan untuk bisa membuat SOP terkait pengadaan barang desa. Dibuat SOP-nya. Jadi kan karena peraturan itu kan peraturan secara umum ya. Ketika misalnya secara detailnya itu kan
turunnya di SOP. Nah, itu SOP. Yang kedua tentang tata kelola pengadaan. Tata kelola itu tadi misalnya terkait pengadaan secara elektronik tadi, dapat secara elektronik tadi, misalnya ya kalau di kami menggunakan internet atau memanfaatkan internet gitu ya. Misalnya kalau mau cari harga-harga pembanding gitu ya, bisa lewat di marketplace gitu ya, atau misalnya bisa bertransaksi di marketplace gitu ya, di Tokopedia dan Shopee sebagainya gitu ya. Terus kita juga lihat transparansi. Nah, transparansi ini kan penting sekali ya kalau pengadaan desa di desa, biar semua masyarakat ini paham dengan apa yang dilakukan di desa gitu ya. Misalnya pengumuman di Iho, pengumuman di kawasan desa gitu ya, atau misalnya masyarakat yang dikumpulkan diumumkan segala macam. Lalu terkait kepatuhan terhadap regulasi, terus pengetahuan aparatur desa tentang regulasinya seperti apa itu juga dilihat. Terus ya banyak sekali akuntabilitas dari proses pengadaan desa di desa ini. Sebenarnya PR-nya itu banyak dan mungkin semua desa hampir sama. Memang ya itu bukan pekerjaan yang bisa selesai 1, 2, 3 bulan. Betul. Tapi mungkin bisa diusahakan yang bisa dulu deh. Dulu nih yang bisa. Sertifikator dulu lah. Misalnya yang belum punya website, bikin dulu websitenya. Kalau pernah transaksi di elektronik, bikin dulu. Coba transaksikan. Kalau misalnya belum ada pelaku usaha belum pernah transaksi ke penyedia di desanya, transaksi dulu ke penyedianya. Dan misalnya nanti pelaku usaha yang ada itu bumdesnya juga gitu. Jadi itulah bertahap dulu. Bertahap dulu. Itu hal-hal ini satu mau jadi bagian 10 dari itu. Nanti mungkin tahun depan mungkin 50. Rencananya ya kami lakukan bertahap ya. Bertahap nanti seperti apa nanti. Ya pasti akan kembali lagi ke budaya di Kalimantan. Karena banyak sekali desa yang masih belum ya, masih perlu ini. Oke Pak, terakhir mungkin masalah untuk desa baru ini dari Bapak. Udah berapa kali kesini? Apa bahasa tarik baru ini? Kalau saya rasanya ini bukan desa. ini luar biasa, ini sudah pertama kali saya memindahkan kaki di sini. Ini kayaknya bukan desa. ini soal luar biasa gitu ya. Jadi memang sesuai dengan ekspektasi kami di awal gitu ya. Dengan pemberitaan di awal gitu bahwa ini seperti ini ya luar biasa gitu. Dan memang ada beberapa PR yang dari hasil site visit kami yang pertama. Terima kasih juga kepada wanita Parit Baru yang sudah bekerja keras gitu ya untuk meningkatkan skor gitu ya. Jadi karena mungkin sebagai gambaran saja untuk visit yang pertama itu poin yang didapatkan itu walaupun sudah di level 3 ya, poin yang didapatkan itu 40. Untuk sekarang poin yang didapatkan itu 62 atau 61 untuk di level 4. Itu tadi dari visit pertama ada 102. 3 bulan. 3 bulan udah naik 20 poin gitu. Itu luar biasa itu, maksudnya itu sebuah peningkatan gitu. Dan itu sudah dilakukan dengan baik, edukasi banyak untuk orang-orang. Ya diharapkan ya terus seperti ini, jangan berhenti karena ya PR-nya masih ada banyak kita jadi itu tadi nanti siapa tahu kalau memang baru sudah bagus nih, coba keluarkan ke yang lain, bisa lain gitu ya. Bisa mengurangi sama. Terima kasih Pak, semoga apa yang disampaikan Bapak desa-desa lain mungkin besok udah ini kali Pak, siapin website nih. Mana tahu kan malah ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Joko atas edukasinya dan lain semoga pulang kok Pak.
besok. Oh ya, semoga sudah berjalan selamat. Sampai Terima kasih banyak. sekali, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.